apa menurut sampean itu yang kemudian bisa membuat orang-orang bisa nyaman di situ? Ini Nyaman makan di situ. makan di situ Ya. gitu. Karena saya tuh Dulu itu kenapa memilih tempat jualannya tuh di bawah pohon situ? Dapat wangsit atau gimana? itu melalui suatu Istikharah. perjuangan istikharah. Duh, Sangat istikharah. bukan Mas. Hah? Dulu situ tuh ya Allah sampai tuh rumput di situ tuh banyak kayak gitu. Nggak ada orang kepikiran mau jualan di situ atau nggak ada sama sekali. Nah, setelah Ya karena apa ya? Di situ kalau siang sedikit tuh udah sepi. Ramenya itu pagi kalau orang berangkat kantor. Udah, enggak. Nah itulah sampean berarti membaca peluang ya. Jadi perlintasan orang berangkat bekerja. Nah ini apa kira-kira nih kan? Ada rumput, ku bersihkan jadi apa nih? Ternyata angkringan. Jadi ada angkringan. Itu ya. Jadi awalnya memang apa ya? Nggak ada terus apa? Ya udahlah ini aja lah yang tempatnya. Dasarnya hanya perlintasan tadi ya. Lalu lintasnya ramai gitu ya. Terus terpikirnya mau jual angkringan gimana? Nggak jualan yang lainnya gitu maksudnya? Dulu nggak ada di sini. Oh nggak. Saya tuh nomor 1 nih 2011 itu ya? sekitar 2012-an 11-an lah. 12 2012 ya. Jadi belum awal. ada. Belum ada Jadi Sintang. memang sampean itu berpikir apa yang belum ada gitu ya? Yang belum ada adalah angkringan. Ditambah lagi angkringan yang biasanya malam ini ku jual pagi. Jadi memang betul-betul sampean itu apa? Ya memainkan strategi ekonomi itu lah. Ya kan? Kepake. Lah iya, nggak percuma kan sekolah ini apa namanya? Ekonomi itu kan, manajemen keuangan ya. Oke lah. Terus saat ini nih Mas ya. Itu kan angkringan itu kan apa ya? Tempat jualan makanan yang sederhana lah kan gitu. Ya tempat duduknya hanya begitu. Terus kemudian mengolah makanannya juga seperti itu. Kemudian menunya ya cuma begitu ya. Artinya semuanya serba sederhana. Jadi hanya menjual itu gitu. Menjual kesederhanaan itu ya. Padahal sebenarnya kan dulu tuh kan kalau ada orang makan di angkringan gitu kan mungkin harganya murah gitu. Aku sih bukan masalah ini, bukan kok membodohi atau enggak gitu, bukan sebenarnya. Kalau emang mereka makan hanya pakai nasi satu, bakwan satu sih cuma 3.000 gitu kan. Tapi kebanyakan orang makan di situ tuh udah kayak orang makan nasi padang, sekali makan 25.000. Jadi apanya? Makannya banyak gitu. Ya iya, sekarang orang makan sekali nasi kecil gini manalah cukup paling satu gitu, jadi dua. Jadi oke lah kalau secara satuan harganya murah. Tapi kan nggak kenyang. Dia nggak mungkin makan satu. Ya berarti politik dagang gitu. Tapi nggak apa-apa dibongkarnya. Nggak apa-apa, biasa. Cara mereka juga makan, tetap aja makan gitu kan, walaupun dibongkar rahasianya. Nggak ada juga yang gini. Saya mau diet ini apa ya kunci caranya bagaimana saya mau diet? Oh makannya dikit aja, makan nasi kucing gitu kan. Tapi ada juga yang nanti membalas. Saya juga makan nasi kucing, tapi kucing gemuk. Jadi banyak. Makan nasi kucing kan cuma 1 bungkus. Tapi ini dari sekian kan orang yang datang ke tempat saya itu bermacam-macam karakter orang gitu. Ada juga yang saya bukan menyebut instansi enggak. Orang kantoran yang gajinya udah. Tapi pada dasarnya dia tuh emang irit gitu Mas. Beli dibungkus itu 7.000. 7.000. Iya. Isinya apa tuh? Isinya nasi 2
nasi 2 kan udah 4 sama bakwan 3 udah 7.000. Ya enggak mas, itu mungkin kan nampak luarnya aja tuh. Terus Hah? nampak luar gimana? Ya enggak, maksudnya pegawai kan. Ah, Tapi kan mungkin pegawai. ya saya kan tahu gajinya berapa kan tahu. Oh, tahu ya? Tahu. Makanya saya nggak nyebutkan instansi apa Bukan, kayak gitu. masalahnya mungkin dia oke lah gajinya sekian, tapi anaknya banyak juga gimana? Ah, bujangan kok. Oh, ya wis lah, itu mungkin dia mau nabung, mau ini kan, itu mau nggak tahu. beli apalah gitu kan. Terus eh, apa menurut sampean itu yang kemudian bisa membuat orang-orang bisa nyaman di situ, Ini nyaman makan di situ, makan di situ. ya. Karena saya tuh apa ya, ibarat kata pelanggan tuh kebanyakan pelanggan Heeh. itu jadi teman semua, Mas. Oh gitu. Mm-mm. Jadi lagi-lagi nih tentang strategi ya. Strategi dari hati. Lah iya. Maksudnya gini. Berarti sampean itu seide sepemikiran dengan saya, sehati sefrekuensi. Enggak, aku ini mas, apa namanya? Ya saya pernah lah memimpin anggota saya satu satgas itu ke Papua kan. Itu saya ajak mereka untuk bekerja dengan hati gitu. Itu tadi kan, ketika kita keluarkan dari hati akan sampai di hati. Kalau hanya dari bibir sampai di telinga telinga saja kan. Berarti artinya itu universal ya. Di waktu kapanpun, di tempat manapun, ya itu relevan gitu. Artinya prinsip tadi itu relevan di mana saja. Jadi sampai juga menggunakan hati ya. Iya. Sehingga sampai di hati para pelanggan. Akhirnya pelanggan yang dari lulus SMA sampai sekarang pun masih ada. Masih ke situ. Gimana konkretnya sampean berdagang dengan hati itu yang bagaimana? Konkretnya bagaimana? Satu itu kan ini bukan sok ya, emang kayak gitu. Saya tuh kan bermacam-macam kerjaan tuh udah saya jalani gitu udah. Tuh. Kalau kayak saya dagang gitu mas, intinya itu kalau saya bisa membuat senang orang itu rasanya senang juga. Kasarnya gini. Waduh, ini udah lagi-lagi aku nemukan kita seide sepemikiran, sehati sefrekuensi. Kayak saya. Tunggu mas. Nanti ya, ingat ya. SMS. Orang kan senang melihat orang susah melihat orang senang, gitu kan. Kalau aku merasakan, aku senang melihat orang senang mas, susah melihat orang susah, gitu loh. Jadi rasanya kalau ada orang susah pengen ku bantu. Nah terus lanjut mas. Kayak saya nih, ibarat kata saya jual makanan gitu. Orang datang ke tempat saya pulang dengan hati senang, kenyang apa kayak gitu. Sampean senang. Ya itu. Nah, itu kan saya kan ya kerjaannya kalau emang bikin orang lain senang itu kan rasanya puas. Nah, ini kayaknya Mas Eka judulnya SMS ini Mas. Ya, SMS, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Ya, nanti judul podcastnya kan. Wah itu keren itu Mas, luar biasa keren itu. Ini kayaknya nggak ada deh yang lain itu. Biasanya kalau mungkin pedagang, aku ini Mas ya, rasanya kalau ya maaf ngomong ini, sampean kan orang ekonomi lah ya, terus kemudian pedagang, artinya kan akademisi kemudian juga praktisi gitu kan. Gimana? Praktis. Akademisi, praktisi juga. Artinya saya ini setengahnya curhat juga lah. Ketika saya berposisi sebagai pelanggan, ya, pembeli, entah produk apa saja lah, aku rasanya tuh berhadapan dengan penipu. Paham nggak sama Mas? Kok bisa gitu Mas? Jadi kalau saya misalnya mau beli produk apa gitu ya, udah pikiranku itu udah ini nipu ini pedagang ini. Nah itu loh. hampir bisa aku pastikan atau
katakan apa ya, rasanya kok nggak ada tuh orang yang kemudian berdagang itu jujur gitu Hmm. di hari ini gitu. Nah kalau kemudian sampean punya konsep yang unik seperti itu, konsep unik, konsep apa ya, konsep eh, eh, ya bermoral lah gitu ya, itu ya mungkin saya baru temui sekarang gitu. Makanya saking 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 apa ya, hampir pastinya pedagang itu nipu ya, ya terpaksa saya harus merasa seperti itu ketika ada orang menawarkan produknya, ketika saya sedang akan apa belanja gitu. Waduh, saya udah berpikirnya begitu duluan gitu loh. Ah ini nipu ini. Walaupun akhirnya nanti juga saya akan beli ya, karena gimana mau saya mau butuh barang kan, butuh barang itu. Tapi akhirnya, tapi tetap itu saya merasa setelah ku beli mas. Padahal kalau hukum jual beli kan penjual dan pembeli ridho ya sudah sah, hukum jual Jual beli toh, belinya. sudah sah. Tapi pulang tuh rasanya, aduh aku habis kena tipu. Gitu. Gimana tuh mas? Menurut sampean itu yang akademisi dan praktisi itu? Karena ini Mas, saya tuh apa ya, orang jualan tuh saya ya yang nggak jualan makan gitu, intinya tuh orang datang ke saya tuh posisi pas lapar, Ya, pulang kenyang tuh, orang kenyang tuh intinya mesti seneng, ya, ya. nggak mungkin nggak. Habis itu Terus ngantuk. nggak, jangan sampai orang tuh merasa kayak waduh habis makan habis gini banyak kayak gitu. Makanya saya jual dengan harga yang Ya, ya. murah gitu kan, maksudnya emang kalau dia nggak punya uang kan sesuai sama kemampuan kayak gitu. Jadi intinya Pak, dari tempat saya tuh harus orang tuh harus seneng gitu aja lah. Wah itu keren itu mas. Mudah-mudahan sampean tetap sukses lah ya. Amin. Diridhoi Allah Amin, lah. amin, amin. Apalagi yang makan di situ tuh Ustadz Asif gitu ya. Ustadz Asif, Ustadz Rifki. Loh, beliau tuh sarapan itu sambil mendoakan loh. Aduh, nah kalau saya ngomong dibilang riak nggak ya mas? Ini kan apa ya? Bisa dilihat orang semua kan? Iya. Enggak, artinya ya kalau itu bermanfaat ya niatkan untuk memberikan manfaat kepada orang-orang toh. Bukan. Tapi ini gini, saya bukan so riak atau enggak kayak gitu kan? Karena saya tuh kan ikut 2 komunitas kan, Ya. satu pengajian, Ya. satu Satunya? motor. Oh gitu. Wah ini belum diceritakan yang motor ini. Motor apa gitu? BMC. Itu knalpotnya knalpot pesawat bukan? Bukan ya? ini orang semua. Enggak, nanti kalau knalpot yang sampean pasang di sepeda motor itu knalpot pesawat, bermusuhan dengan aku itu. Enggak, ini motor-motor ini BMC. Nah terus Sudah menjadi prinsip saya itu kalau yang datang ke tempat saya itu kayak Ustaz Rifki, pengajian, jemaah pengajian lah. Enggak saya pungut sama sekali. Oh gitu, alhamdulillah. Itu. Ya artinya Saya tuh hanya apa ya, saya minta adalah doain ya. Aduh aku jadi lapar ini mas. jadi terbayang makanan tadi pak. Aku jadi lapar. Kan kayak Ya, alhamdulillah itu barokah mas ya. Lu sampean itu tadi siang masnya pergi itu, ada yang nyusul ke situ, Pak Cep. Oh Pak Jaksa. Ya Jaksa. Ke situ. Kasih pitsus. Ke situ masnya pergi, orangnya baru datang. Loh, udah pergi udah. Terkabarkan mungkin. Tapi kan saya foto itu saya di grup kan. Oh gitu. Ya. Terus datang ke situ. Datang ke situ telat. Ya. Enggak, aku tadi udah kenyang lah kan. Udah ada kegiatan lain. Jadi itu ya, apa namanya? Ya enggak, itu saya senang juga sih. Dengar ceritanya itu. Beliau ya silakan inilah. Ya kita kan minta barokahnya lah. Kan itu. Nanti lebih dari itu yang sampai dapatkan, mudah-mudahan. Amin. Dan kita yakin itu loh. Nah terus kalau yang itu BMC itu apa sih? Motor. Itu singkatan ya BMC itu? Black Motor Community. Wow. Berarti sampean ini kayaknya suka lagu metal ya? Hah?
Black metal kan? Enggak, itu ada yang sponsor gitu. Oh gitu. Rokok jarum. Oh, Itu dari jarum black itu. jarum black tuh. Kita endorse jarum black juga. Nah, Gitu. jadi motornya apa mereknya? Kalau saya Kawasaki W175 itu motor. Harus yang begitu motornya. Bukan. Pokoknya motor warnanya hitam juga. Oh, tapi knalpotnya agak kenceng kan suaranya. Enggak boleh. Iya, janganlah mas, kasihan mas. Hmm. Ini sekalian inilah sekaligus aku sampaikanlah kepada masyarakat luas ini. Jadi gini, mungkin mereka berpikir bahwa ini hak asasi saya. Mm-mm. Motor saya beli pakai uang saya, knalpot saya beli pakai uang saya, ya kan. Terserah mau yang saya pasang ini knalpotnya pesawat, terserah saya. Iya mas, saya tahu sampean itu punya hak untuk masang knalpot pesawat di sepeda motor ya kan. Tapi sampean juga harus menyadari bahwa hak seseorang itu dibatasi oleh haknya orang lain. Ya, hak dia menggunakan knalpot pesawat itu dibatasi oleh hak orang lain yang ingin tidur nyaman toh. Bayangkan mas, kalau saya bilang mereka itu tidak memanusiakan manusia. Oh kita dulu kecil itu diajari toh, kalau lewat di depannya orang itu yang apalagi yang lebih tua itu Suruh nunduk itu kan. Lah ini dibunyikan knalpotnya sekencang itu. Hah? Ada kejadian nih. Yang Pak Jarod terakhir ke tempat saya itu, beliau kan duduk sendirian di bawah pohon itu. Tiap hari tempat depan warung tuh orang naik motor itu. Ya. Dia tuh nggak tahu kalau di situ tuh ada bupatinya di situ. Kenceng gitu. Wah, astagfirullah. Nah, terus ya cuma dilihatin. Oh gimana lagi? Nah itu, aku rasanya pengen kutangkap itu mas ya. Ya tapi kan aku pengen lah. Tapi aku nggak punya kewenangan toh. Sebenarnya itu kalau nggak kutangkap ya, nanti ku suruh dia tiarap di belakang knalpotnya tuh, wah mau gas biar dia rasakan. Loh dia nggak merasakan mungkin kan? Knalpot dia arahnya ke belakang, daun telinganya dia ke depan. Ya enak lah dia kan, nggak terasa dia. Yang ngerasakan orang-orang di kanan kiri itu. Nah coba pernah nggak dia terpikir itu barangkali di kanan kiri jalan itu ada orang tua yang sudah sakit apa gitu kan, ada bayi yang umur seberapa terbangun gara-gara itu. Coba orang sekarang itu gimana ya itu. Kalau sebenarnya itu kalau umpama kayak saya gitu kan enggak, kalau masnya itu kan bisa lah ada kewenangan. Enggak, itu kan paling enggak kan ngontek ini kan, tolonglah. Ya sudah kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Kapolres itu untuk bisa apa ya diberantas lah. Polusi udara saya pernah baca juga mas, ada itu termasuk polusi udara polusi udara lagi, polusi suara. Saya pernah baca akibatnya ada yang akhirnya nanti menyebabkan depresi dan seterusnya itu. Nah itu jadi ya ini sambil saya sampaikanlah kepada masyarakat luas ya agar kita beradab lah ya, memanusiakan manusia. Jadi di kanan kiri jalan itu masih manusia, jangan dianggap tidak manusia. Kalau yang sudah tahu ya depan rumah saya tuh kopel itu mas, itu kan kalau sore banyak tuh penjual-penjual juga itu kan, pelanggannya juga banyak. Wah itu sepeda motor yang suaranya kencang itu ya digas juga di situ, wah itu. Berarti kan dia menganggap orang-orang yang di situ itu bukan manusia. Kalau dia menganggap manusia pelan-pelan lah dia, jangan sampai mengganggu kan. Ya harusnya kan kita itu apa ya? Kalau bisa hidup kita tuh jangan merugikan orang. Harusnya bukan gimana ya? Kalau bisa memberikan manfaat, kalau nggak bisa jangan merugikan gitu loh maksudnya. Nah itu kan merugikan itu kan, wah sakit itu telinga itu, apalagi anak-anak itu yang nah itulah. Jadi tapi enggak lah ya, BMC enggak. Black motor emang kan ini mas, wah orang tua semua mas tempat saya tuh. Mana tahu orang tua tapi jiwanya muda. Enggak ada aturannya kalau kan saya tuh kan klub motor resmi gitu kan, ada syaratnya yang harus Oh jadi terus aksinya apa selama ini? Dia anggotanya berapa? Sekitar 20-an kan. Di Sintang ini? Di Sintang. Terus kegiatannya apa saat ini? Kalau sekarang ini lagi
nggak ada kegiatan karena ada COVID nih lah. Oh iya. Tapi kalau dulu sih banyak lah bakti sosial segala macam. Ada rutinnya ya? Ada. Setiap malam minggu gitu? Minggu sore. Oh minggu sore. Minggu sore keluar itu ya? Enggak, kita ada sekretariatnya kan. Oh. Di Kopi Medan. Oh jadi gitu ya. Jadi di Kopi Medan? Iya Sila itu. Duh, aku sering ke situ. Kok kita nggak pernah ketemu ya? Saya sering lihat juga mobilnya sampean di situ. tapi sampean nggak nyapa aku. Enggak enak. Nah jadi apa namanya? Nah harapannya nih, ini kita ini juga lah apa ya, memberikan apa himbauan juga lah ya. Jadi kalau menggagas suatu organisasi itu kan apa orientasinya itu kebermanfaatan. Ya. Jadi membuat organisasi ya harapannya organisasi itu kemudian memberikan manfaat kepada lingkungan, kepada orang lain kan. Ketika kok ternyata organisasi ini nggak ada manfaatnya ya sudahlah. Buat apa ya? Oh ternyata BMC itu organisasi dengan latar belakang kesamaan minat ya kepada motor yang berwarna hitam. Nah diwadahilah dengan BMC. Nah agar bermanfaat berarti menggagas kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial ya. Apa contohnya biasanya? Dulu sering ya waktu kita santunin ke rumah yatim piatu segala macam sering gitu tuh. Karena kan kalau kami ini kan klub motor resmi ya Mas ya. Jadi seluruh Indonesia ada. Oh gitu. Namanya pun sama gitu. Jadi karena kami itu kan dari Jarum kan, jadi makanya ada dananya per tahun tuh Bang. Oh gitu. Seluruh Indonesia memang dipasok dana ya? Setiap di mana ada kantor Jarum di situ. Oh di sini ada ya? Ada. Oh. Singkawang malah nggak ada. Di sebelah mana nih? Di Simpang 5. Simpang 5. Oh. Deket Damos lah, Damos kesini gitu. Ya. Jadi emang kalau ada kantor Jarum ya pasti ada BMC. Oh, seluruh Indonesia. Aku nggak tahu soalnya rokokku bukan Jarum sih. Sama rokoknya apa? Ya terpaksa. Jadi ngaku dulu terpaksa. Tapi enggak lah, sampean kan seneng motornya atau? Ya gimana rokoknya juga tiap bulan dapat ya. Enggak, maksudnya awalnya loh. Awalnya kan seneng motor. Bisa masuk ke BMC kan karena senang motor warna hitam toh? Iya sih. Kan duluan sampai punya motor warna hitam toh? Iya dulu. Nah terus kemudian dibentuk BMC, masuklah sampean kan gitu ceritanya kan? Punya motor itu sejak dari Jawa sana? Enggak, di sini semua udah dibilang tadi itu 50.000. Iya. Enggak kan tadi kan sampean di Jawa sudah punya. Seperti kamera kan ada loh, tapi enggak ditinggalkan. Tapi kalau motor di sini lah ya. Di sini semua, kamera, motor, mobil di sini semua. Oh gitu. Enggak, sampean memang hobi motor itu sejak di sini gitu ya. Kenapa kok milih itu? Aduh ngomongnya gini nggak enak sebenarnya. Nggak enak? Karena mampu belinya waktu di sini aja. Oh gitu. Nggak artinya kenapa nggak motor yang lain gitu loh? Maksudnya motor yang lain gimana? Ya motor yang itu bentuknya motor lawas atau bagaimana? Enggak, motor baru. Oh baru. Bayangan saya yang lawas itu kayak enggak, motor baru. Merek Binter gitu kan? Enggak, motor baru. Ya oke lah. Cukup Mas ya. Mas, terima kasih ya. Nanti suatu saat mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi. Yang jelas. Tapi ini sebenarnya di luar konteks nih. Hah? Di luar konteks? Jadi yang di dalam konteks yang mana? Saya sebenarnya tadi mau ngomong yang tentang fotografi. Itu kan sudah tadi. Ya kan maksudnya fokusnya ke situ gitu. Apa? Ini enggak nanti dibagi dua part. Udah berapa menit Mas? Mau 1 jam, nanti bagi 2, 30 menit ya, 30 menitan ya. Jadi enggak, yang penting gini Mas. Platform ini itu saya pengen ya berbagi pengetahuan aja, memberikan
agar bisa bermanfaat lah ya. Nggak ngobrol kosong itu. Ngobrolnya itu ngobrol manfaat gitu. Mana tahu ada orang yang pengen belajar fotografi kesampaian kan tadi sudah kita sampaikan kalau mau kenal dengan Mas Muhammad Tholib ini akun Instagramnya Widiat Maka kan gitu. Itu semua postingannya tuh foto-foto keren ya. Hasil 6 tahun di Jakarta. Nah, menggeluti dunia fotografi di Jakarta 6 tahun. Terus di Cepu 3 tahun ya kan. Nah, itu hasilnya ada di situ, bisa kita ini. Jadi silakan kalau ada yang ingin belajar fotografi kepada gratis ya. Gratis bukan komersil gitu ya. Nggak ada di komersil kan. Lah ya. Itu tujuannya untuk jariah lah ya. Oke lah Mas. Nanti saya akhiri dengan closing yell. Saya sendiri dulu, baru nanti kita berdua ke sana. Teriakannya terakhir humaniora. Saya bicara dulu. Ya. Let us keep humanize human with humanity. Ayo Mas. Humaniora. Ulangi. Humaniora. Terakhir nanti humaniora gitu ya. Yang rodok kenceng Mas. Humaniora gitu. Humaniora langsung aja Pak. Hah? Humaniora. Oh ya langsung aja. Langsung Mas. Humaniora.